Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat malam. Sebelumnya sebelum memulai sebentar ada yang mau masuk. Sebelum memulai diskusinya, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Masayu Nabila Hanifah. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Saya juga angkatan 2022. Dokter bimbingan saya adalah Dokter Arwan bin Laito. Oke, sebelum kita mulai, boleh mungkin satu-satu perkenalan dari Mas Ayu Amanda terlebih dahulu. Oh ya, format perkenalannya itu nama panggilan, jurusan dan kelas atau kelas, jurusan atau kelas, dan universitas atau sekolah. Boleh diperkenalkan dari Mas Ayu Amanda terlebih dahulu. Boleh unmute dulu, Mas Ayu Amanda. Oke. Maaf tadi ada gangguan. Okay. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Mas Ayu Amanda Dwi Cita. Saya dipanggil Mas Ayu. Saya program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Sriwijaya. Ya, terima kasih Manda. Halo Manda. Oke, selanjutnya kita ke Siti Konieta Faren. Ya, boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Siti Konita Faren, dipanggil Faren. Aku dari Universitas Airlangga, jurusan studi Kejepangan. Halo, salam kenal semua. Salam kenal, Faren. Keren banget ya, dari Universitas Airlangga, terus sastra Jepang juga. Berarti kalau misalnya nonton anime, nggak pakai subtitle lagi ya? Oke, masih sih. Oke, lanjut ke Aurel. Oke, Rel, boleh, Rel. Oh, mungkin lagi ada gangguan koneksi ya, kita ke Sanda dulu aja. Sanda boleh perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Mas Ayu dan Sanda dari kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 18 Palembang. Oke, halo Sanda, kelas 12 ya, berarti bentar lagi ujian ya. Oke, semangat ya. Ujiannya. Oke, lanjut ke Taufik, boleh Taufik perkenalan dulu. Nggak ada suara. Unmute dulu, belum di unmute. Ada mungkin lagi ada Rizky, Taufik Rizky belum ada suaranya. Belum ada juga, mungkin lagi ada masalah, kita skip dulu kali ya. Oke, untuk Amri, apakah memungkinkan untuk perkenalan? Halo, nama saya Amri Mustafa dari SMKN 48 Jakarta. Saya kelas 10. Salam kenal semuanya. Salam kenal Amri, lagi di stasiun ya kayaknya. Oke, lanjut ke Aurel. Boleh Aurel? Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Sania Sabita, bisa dipanggil Aurel, dari jurusan Kriminologi Universitas Indonesia. Salam kenal semua. Salam kenal Aurel. Halo. Oke. Daripada panjang-panjang lebar lagi, kita langsung aja ke materinya ya. Mungkin yang topik tadi ada sedikit masalah, kita bisa skip aja. Oke, apakah terlihat share screen-nya? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Oke, sebelumnya saya tadi sudah perkenalan ya. Nama saya, di sini ada kelas saya dan dosen pembimbing saya. Jadi materi kali ini kita membahas mengenai kebugaran tubuh. Ada yang tahu kebugaran tubuh itu apa? Belum ada ya? Belum ada yang tahu ya? Oke, lanjut aja. Oke, kebugaran jasmani atau kebugaran tubuh. Seseorang dengan kebugaran jasmani yang baik akan selalu memiliki cukup energi untuk beraktivitas fisik dengan lancar. Jadi kalau tubuh kita
bugar itu bisa membuat kita tidak capek dalam beraktivitas fisik. Kebugaran dapat dicapai dengan menghindari konsumsi substansi berbahaya, rutin melakukan olahraga, serta makan dan tidur yang cukup. Jadi kalau misalnya kita begadang, otomatis tidur kita tidak cukup. Jadi bisa bikin tubuh kita nggak bugar. Kebugaran tubuh meliputi komponen yang terkait pada status kesehatan, termasuk kebugaran kardiovaskular, kebugaran muskuloskeletal, komposisi tubuh, dan metabolisme. Ada yang tahu kardiovaskular sama muskuloskeletal itu apa? Oke, enggak ada ya. Jadi kardiovaskular itu berkaitan dengan pembuluh darah yang ada di jantung. Diambil dari kardio. Kardio itu kardiak yang artinya jantung. Dan vaskular itu artinya pembuluh darah. Lalu muskuloskeletal. Muskulo itu muskulus yang artinya adalah otot. Dan skeletal yang artinya rangka atau tulang. Jadi kita di sini berkaitan dengan otot-otot yang ada yang menempel di tulang rangka kita. Oke, lanjut. Ada beberapa langkah dalam menjaga kebugaran jasmani. Yaitu yang pertama, minum air yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi. Yang kedua, menjaga sanitasi dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Pada intinya, ini membuat kita harus menjaga kesehatan kita, kebersihan di lingkungan kita. Yang ketiga, olahraga rutin, bisa baik itu berjalan kaki atau stretching. Lalu yang keempat, menjaga konsumsi nutrisi. Nutrisi ini didapat dari makanan yang kita makan. Selanjutnya, tidur yang rutin dan nyenyak. Kalau yang begadang itu tidurnya kan tidak rutin dan tidak nyenyak. Jadi kebugaran dalam tubuhnya tidak terlalu bugar. Lalu selanjutnya lingkungan yang bersih dan rapi. Dan yang terakhir senantiasa berpikir positif. Lanjut. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, stres harian, baik oleh studi, pekerjaan, ataupun masalah personal. Ya, stres sangat mempengaruhi kesehatan ya, di mana membuat banyak beban pikiran terhadap kita, sehingga kebugaran dalam tubuh kita juga menurun. Lalu yang kedua, depresi. Apabila kalian mengalami depresi, segeralah meminta bantuan kepada tenaga profesional. Yang ketiga, konsumsi substansi berbahaya seperti alkohol atau makanan yang mengandung pengawet tinggi. Kalau misalnya kita sering meminum alkohol, itu juga dapat membuat ginjal kita sulit dalam bekerja. Itu juga mempengaruhi kebugaran kita. Lalu, ada kekurangan tidur, contohnya begadang, itu juga tidak baik untuk kebugaran tubuh. Dan yang terakhir, memakan makanan yang tidak sehat, seperti micin, junk food yang berlebihan, ya seperti itu. Okay. Nutrisi dalam tubuh, ya seperti yang dimention di slide-slide sebelumnya, nutrisi atau makanan yang kita makan itu sangat berpengaruh dengan kebugaran yang ada dalam tubuh. Jadi, makanan yang dikonsumsi harusnya mengandung zat gizi yang mempunyai 3 fungsi penting untuk tubuh, yaitu sebagai energi. Dari mana energi ini didapat? Yang pertama dari karbohidrat. Karbohidrat itu biasanya yang kita makan itu dari nasi, kentang, ubi, dan nasi banyak yang lainnya. Lalu yang kedua ada protein. Protein bisa didapat biasanya kita suka makan telur. Telur itu kaya akan protein. Dan yang ketiga adalah lemak. Nah, lemak ini lemak ini didapat dari minyak yang apabila kita menggoreng sesuatu pasti kita memakai minyak. Nah, bisa didapat dari hal tersebut. Memelihara jaringan tubuh dan pertumbuhan terdapat pada protein, mineral, dan air. Jadi 3 ini mempengaruhi pertumbuhan kita dalam memelihara jaringan. Lalu, yang mengatur proses metabolisme di dalam tubuh itu agar tubuh tetap dalam ala kadarnya itu protein, mineral, air, dan vitamin. Makanya kenapa kita disuruh banyak minum air putih agar metabolisme kita terjaga.
Di sini dapat dilihat tabel-tabel kandungan nutrisi pada makanan yang kita makan. Oke, lanjut. Aktivitas fisik. Kebugaran tubuh pasti berhubungan dengan aktivitas fisik, di mana kita melakukan sesuatu, lalu energi kita dipakai saat melakukan sesuatu tersebut. Oke. Aktivitas fisik itu apa sih? Aktivitas fisik adalah segala bentuk gerakan fisik yang memerlukan pengeluaran energi yang dihasilkan oleh otot rangka. Seperti aktivitas yang dilakukan selama mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bekerja, dan aktivitas lainnya. Jadi kalau misalnya kalian nyapu, disuruh membersihkan rumah, nah itu merupakan salah satu aktivitas fisik ya teman-teman. Tidak melakukan aktivitas fisik menjadi penyebab tertinggi terjadinya penyakit kronis yang menyebabkan kematian. Sebenarnya bukan serta-merta tidak melakukan aktivitas fisik, jadi bisa membuat kematian. Itu banyak faktor, misalnya kalian tidak melakukan aktivitas fisik selama seharian dan makan makanan junk food. Nah, itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit kronis. Aktivitas fisik yang kurang juga menyebabkan banyak energi yang tersimpan sebagai lemak, sehingga orang yang kurang melakukan aktivitas fisik cenderung gemuk. Maka dari itu, aktivitas fisik sangat membantu untuk orang yang gemuk dalam mengurangi lemaknya. Beberapa aktivitas fisik yang dapat dilakukan di rumah dalam waktu yang senggang, antara lain, yang pertama ada stretching, yang kedua ada lari atau jogging, yang ketiga berjalan kaki, dan yang keempat adalah olahraga. Kalian paling sering melakukan yang mana nih? Stretching kah? Jalan kaki? Olahraga. Olahraga. Oke, bagus ya. Faren boleh jawab kalau mau jawab. Oke, kita Lari. bagus. Oke, kita lanjut ya. Oke, stretching. Yang pertama stretching. Apa sih stretching itu? Stretching merupakan gerakan pemanasan yang umumnya dilakukan sebelum olahraga biar tidak otot tubuh itu tidak kaget, jadi tidak cedera saat melakukan olahraga. Stretching juga dapat dilakukan saat tubuh terasa kaku dan pegal. Terdapat beberapa metode stretching yang dapat dilakukan. Gambarnya nanti ada di slide sebelahnya. Oke, apa saja sih manfaat stretching itu? Yang pertama, meningkatkan fleksibilitas otot. Karena kan kita melakukan stretching, melakukan gerakan yang santai. Itu juga dapat meningkatkan fleksibilitasnya. Yang kedua, mengurangi stres. Yang ketiga, memperbaiki postur tubuh. Yang keempat, meningkatkan aliran darah ke otot. Yang kelima, meningkatkan kinerja aktivitas fisik. Yang keenam, mencegah sakit pinggang. Dan yang terakhir, menenangkan pikiran kita. Wah, banyak banget ya manfaat dari stretching itu. Jadi, nah, ini beberapa metode yang bisa dipakai saat kita melakukan stretching. Oke, lalu ada lari atau jogging. Jogging adalah aktivitas lari santai yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh jika rutin dijalani. Jogging juga merupakan salah satu cara yang baik untuk membentuk massa otot, membakar kalori, mengurangi jaringan lemak tubuh, dan menjaga kesehatan jantung. Jadi kalau misalnya ada orang yang kelebihan berat badan, itu juga bisa melakukan jogging untuk menurunkan berat badannya. Lalu manfaat jogging, yang pertama, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, sehingga tubuh kita nggak mudah capek dalam melakukan aktivitas. Lalu mengurangi kolesterol, karena jogging juga membakar lemak, sehingga mengurangi terkenanya kolesterol. Mencegah diabetes, stroke, dan penyakit jantung. Lalu memperbaiki suasana hati, meredakan stres, dan mengurangi resiko depresi. Dan yang terakhir, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Hayo, siapa yang biasanya suka lupa? Nah, bisa mungkin ditingkatkan lari atau joggingnya. Olahraga tentu dalam pelaksanaannya. Terdapat unsur bermain, memberikan rasa senang, dan dapat dilakukan pada waktu luang. Dan menjadi kepuasan tersendiri. Jadi, selama berolahraga tuh, tubuh membakar kalori. Jadi, kalori yang pertama digunakan tuh cadangan gula dan makanan yang kita makan. Jadi sebelum olahraga sebaiknya kita makan terlebih dahulu. Jangan setelah olahraga baru kita makan ya. Jadi percuma aja kalori yang dibakar gitu. Setelah cadangan gula atau makanan tersebut
habis, maka yang digunakan sebagai energi itu lemak. Maka kalau kita olahraga, lemaknya terpakai gitu. Ada beberapa manfaat dalam melakukan olahraga, yaitu kurang lebih sama dengan saat lari ya, yaitu mengurangi kadar kolesterol, membakar kalori, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, mengurangi stres, mengurangi resiko terkena diabetes mellitus, menguatkan tulang sendi dan otot, dan sebagainya. Oke, yang terakhir, ada aplikasi di mana bisa menunjang kita dalam melakukan meningkatkan kebugaran tubuh, yaitu aplikasi Pacer Health. Aplikasi Pacer Health ini tersedia di iOS dan Android. Sebenarnya apa sih aplikasi Pacer Health itu? Aplikasi Pacer Health adalah aplikasi yang berguna untuk mengontrol jumlah langkah kaki. Jadi jumlah langkah kaki kita saat berjalan itu dapat dihitung menggunakan motion sensor yang ada di HP kita. Jadi langkah kakinya terhitung sehingga kalori yang dibakar saat kita berolahraga atau lari-lari kecil itu dapat terhitung juga. Jadi kesehatannya terjaga dan dapat menyesuaikan target dan data diri dari setiap individu tersebut. Oke. Nanti untuk link aplikasi Pacer Health-nya saya kirim ke kolom komentar ya teman-teman. Oke, udah di penghujung nih. Ada yang ingin bertanya mungkin mengenai aplikasi Pacer Health-nya? Atau mengenai materi yang telah disampaikan? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri diskusi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Dipersilahkan untuk leave. Terima kasih semuanya.